Rumah hantu di tepi kota. Di ujung jalan yang berkelok-kelok, tersembunyi di balik semak belukar dan dinding yang retak, terdapat sebuah rumah tua bergaya Belanda. Rumah itu berdiri megah namun suram, seolah tersisa dari masa lalu yang terlupakan. Dulu, rumah ini adalah milik keluarga Vandermeer yang dikenal kaya raya dan berkuasa di kota kecil tersebut. Namun setelah peristiwa misterius yang mengerikan, rumah itu ditinggalkan dan menjadi terkenal sebagai rumah hantu. Legenda lokal bercerita bahwa pada suatu malam dingin di tahun 1920, keluarga Vandermeer mengadakan pesta mewah. Suara musik dan tawa riuh mengisi udara, namun suasana berubah menjadi kegelapan saat badai hebat melanda. Di tengah keramaian, seorang pelayan ditemukan tewas dalam keadaan mengerikan, dengan mata terbuka lebar dan ekspresi ketakutan di wajahnya. Malam itu, keanehan mulai terjadi. Setelah kejadian itu, anggota keluarga Vandermeer mulai mengalami kejadian aneh. Mereka mendengar suara langkah kaki di lorong yang sepi, melihat bayangan bergerak di dinding, dan mengalami malam-malam penuh teror. Keluarga itu akhirnya meninggalkan rumah tersebut, dan sejak itu, tempat itu menjadi angker. Tahun berlalu, dan rumah tersebut menjadi perhatian para pemburu hantu dan peneliti paranormal. Mereka melaporkan mendengar suara samar dari pesta yang lama berlalu, seperti musik klasik dan canda tawa, namun tanpa ada orang di sana. Suara-suara itu seringkali disertai dengan bisikan tak jelas dan tangisan yang penuh kesedihan. Suatu hari, seorang pemuda bernama Daniel yang baru pindah ke kota merasa tertarik dengan kisah misterius rumah tersebut. Dengan semangat penasaran dan tekad yang kuat, ia memutuskan untuk menghabiskan malam di rumah itu. Ia membawa peralatan untuk merekam suara dan mengambil foto, berharap bisa menemukan penjelasan rasional di balik legenda tersebut. Saat matahari tenggelam dan malam tiba, Daniel memasuki rumah yang berdebu dan remang-remang. Suara derit lantai kayu dan hembusan angin di jendela yang pecah menambah suasana mistis. Ia mulai menjelajahi ruangan-ruangan yang gelap, menyusun peralatannya di ruang tamu yang dulunya megah. Sekitar tengah malam saat Daniel sedang memeriksa rekaman suara, ia mendengar sesuatu yang membuat jantungnya berdegup kencang. Di lorong ada suara langkah kaki yang semakin mendekat, diikuti oleh bisikan lembut yang seolah-olah meminta tolong. Daniel mengikuti suara itu hingga ia tiba di ruang makan, di mana ia menemukan sebuah meja besar yang tertutup debu dan kursi-kursi yang tampak seperti baru digunakan. Tiba-tiba, lampu senter Daniel bergetar dan mati, meninggalkannya dalam kegelapan total. Dalam keadaan panik, ia menyadari ada sosok bayangan berdiri di hadapannya. Sosok itu, dalam balutan gaun putih yang kompang camping, menatapnya dengan mata kosong. Suara tangisan perlahan mulai memenuhi ruangan, dan Daniel merasa seolah ada kehadiran yang sangat nyata di sekelilingnya. Daniel berhasil menyalakan lampunya kembali dan mengarahkan cahaya ke arah sosok tersebut. Namun bayangan itu lenyap secepat ia muncul. Sisa malam itu, Daniel merasa dikejar oleh perasaan tidak nyaman dan ketegangan yang tak tertahan. Ia memutuskan untuk meninggalkan rumah tersebut sebelum fajar. Keesokan paginya, Daniel memeriksa rekaman suara dan foto yang diambilnya. Di dalam rekaman, terdengar jelas suara langkah kaki dan bisikan lembut yang tidak dapat dijelaskan. Foto-fotonya menunjukkan bayangan samar yang tampaknya bergerak di sekitar ruangan. Meski tidak dapat mengungkap sepenuhnya misteri rumah itu, pengalaman Daniel menegaskan keyakinan bahwa rumah tersebut memang dihuni oleh sesuatu yang tak kasat mata. Rumah hantu peninggalan Belanda itu tetap berdiri sebagai pengingat akan masa lalu yang penuh misteri. Orang-orang yang berani mendekatinya selalu pulang dengan cerita dan pengalaman yang sulit untuk dijelaskan. Rumah itu terus menjadi bagian dari legenda kota, menunggu saatnya untuk mengungkap kisah tersembunyi yang telah lama terpendam.